Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas sebuah materi yang menarik, yaitu adalah kenapa entry di tengah chart itu sangat berbahaya. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara merinci kenapa itu sangat berbahaya ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, untuk teman-teman yang belum jumpa ataupun belum punya komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita. Di sana nanti teman-teman akan mendapatkan banyak update informasi harian serta update geopolitik ataupun dari segi outlook harian ya teman-teman. Untuk membantu teman-teman trading lebih nyaman ya dengan banyak informasi serta outlook yang bisa teman-teman jadikan patokan. Nah, gimana sih cara joinnya? Cara joinnya cukup gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke grup kita ya. Oke, tidak lama-lama kita akan langsung bahas dan masuk ke materinya ya. Oke, kita paparkan sedikit. Kenapa sih entry di tengah chart itu berbahaya? Kita coba breakdown sedikit ya teman-teman apa alasannya sehingga itu sangat berbahaya. Pernah nggak sih teman-teman ketika entry ya kan, marketnya kelihatannya mau naik nih, tapi pas udah entry teman-teman malah harganya itu berbalik arah, ya kan? Berbalik arah terus ngejilat dari SL teman-teman sendiri ya kan? Kalau emang iya itu kemungkinan teman-teman entry di tengah-tengah chart yang sedang rally, tidak menunggu atau menunggu retest ataupun pullbacknya ya teman-teman. Teman-teman malah entry di area yang sedang rally tanpa menunggu area konfirmasi yang cukup menarik agar risk to rewardnya baik ya. Entry di tengah-tengah itu kan kayak masuk di posisi yang areanya itu nggak penting-penting banget. Dia kan nggak bisa dibilang area support, nggak bisa dibilang area resisten. Kenapa? Karena kan kayak gini teman-teman. Dari dia udah naik ya kan, terus teman-teman masuk di area sell-nya nih, di harga penurunannya. Ketika harga rally seperti ini, teman-teman langsung masuk dari sini. Ya kan? Oke, ini harganya sedang naik, ya kan? Sedang turun, ngikutin. Tapi, ingat kembali teman-teman, trennya itu kemana? Trennya itu di dia kan kalau secara garis besar kita kan melihat tren itu di H4 ataupun daily. Lihat dulu trennya itu kemana. Memang teman-teman bisa ngambil sell di sini. Dia ambil ya kan, kita ambil nih area sell. SL-nya di mana? SL di sini. Sekitar 500 pips. TP-nya teman-teman pengen ngambil di mana? Pengen ngambil di daerah paling bawah ya kan di sini contohnya. Nih, area di sini karena banyak tersentuh. Ya kan berjalan-berjalan, geser 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 geser. Tung, teman-teman malah kena SL ya. Memang risk to rewardnya bagus 1 banding 4. Tapi teman-teman tidak melihat secara garis besar arah trennya itu kemana ya. Jangan pernah salah entry dan masuk buru-buru ya kan. Jangan pernah ngerasa kayak, aduh ini udah ketinggalan nih. Nanti kalau aku tidak masuk, ketinggalan profitnya hangus ya kan. Aduh banyak lainnya nah yang teman-teman pikirkan. Itu nggak bagus ya teman-teman. Jangan pernah takut ketinggalan momen ya. Momen itu ada aja setiap hari teman-teman. Selagi market masih buka, itu kita bisa menunggu momennya. Tidak perlu terburu-buru ya. Yang paling pasti itu teman-teman tunggu atau teman-teman lihat dulu secara garis besar arah trennya kemana ya kan. Arah trennya kayak gimana. Nah, arah trennya kan kalau kita lihat terus-menerus dari belakang itu kan sedang bullish ya. Sedang continue bullish. Nah, ketika udah tahu bullish, ya udah cari area atau posisi untuk teman-teman buy, jangan nge-sell. Memang kalau nge-sell itu bisa dapat profit juga, cuman kan tidak lebih besar daripada kita nge-buy. Begitu teman-teman. Ya, itu adalah hukum pastinya. Untuk itu teman-teman jangan pernah ngelawan tren itu sendiri. Ya, dari segi risk to reward itu lebih bagus ketika kita mengikuti tren, ya, mengikuti tren dan tidak entry di tengah-tengah harga sedang berjalan. Ya, contohnya kayak gini. Ini kan contoh kan harga sedang naik nih, naik, dia turun ya kan, naik, dia breakout lagi nih dari sini, ya. Teman-teman langsung masuk ya, langsung masuk. Jebret ya kan dari sini. SL terdekat di mana? Di sini, sekitar 500 pip. TP-nya 1 banding 2 minimal.
1 banding 2 kita taruh 1 banding 2. Nah, di sini. Memang kalau kita geser ke samping itu profit, memang profit. Cuman risk to rewardnya teman-teman 1 banding 2-nya. Risk to rewardnya 500 pip. Sanggup gak ngenahan sekitar 500 pip? 500 pip itu kalau 0,01 udah sekitar $50. Kuat nggak teman-teman nahannya? Kalau deposit 50 $100 aja itu udah 50% dari modal, ya kan? Jadi kita lebih menunggu teman-teman. Ya, jangan masuk ketika harganya lagi rally atau di tengah-tengah entry-nya ya. Tapi tunggu pullback yang cukup berarti agar teman-teman tidak risk to reward itu tidak terlalu mengerikan ya. Dengan ini kan kita coba tandai dulu nih. Ini memang udah breakout tapi dengan candle yang cukup tidak menarik ya kalau bisa dibilang. Tidak menarik banget. Nah, tunggu aja ya kan, tunggu aja dia membentuk base sedikit. Nah, keluar satu candle engulfing ya kan yang bisa disebut dengan candlestick pattern engulfing ya. Itu salah satu jenis konfirmasi yang cukup menarik untuk teman-teman gunakan. Apapun itu mungkin menyesuaikan lagi dari metode teman-teman sendiri ya, teman-teman. Begitu. Nah, kita taruh nih di sini. Ini kan udah kita dapat nih area yang cukup bagus, candle engulfing pattern. Nah, tandain daerah dari rangingnya tadi di mana di sini ya kan? Oke. Nah, ketika di sini anggap area harganya belum terjadi ya kan. Udah breakout ya kan, dia keluarin engulfing pattern. Oke, tunggu aja. Tap tap tap. Oke, dia nyentuh ya kan. Pas di sini teman-teman sebenarnya udah bisa menandai untuk area buy-nya ya. Geser ke samping area buy-nya. Taruh langsung di sini ya. Dengan risk to rewardnya berapa? Hanya 200 pips teman-teman. 200 pip ya. Daripada sekitar 500 pip tadi teman-teman. 1 banding 2-nya 200 berapa ya? Nah, 400 ya. Itu udah cukup menarik dan enak banget teman-teman ya. Ini kan risk to rewardnya jadi lebih terukur dan lebih enak untuk teman-teman lihat. 200 pip. Kalau 500 pip tadi itu kan sangat lebar banget ya. Dengan kondisi market seperti ini memang itu kecil. Cuman secara hitung-hitungan kalau kita pakai 0,01 itu kan besar banget teman-teman. 500 pip 0,01 itu udah sekitar $50 loh. Kalau teman-teman pakai atau menunggu lebih sabar, tidak entry di zonanya langsung, ya, itu kita bisa ngepres atau menahan sedikit stop loss kita agar tidak lebih besar. Memang masih 200 pip, itu masih kalau di hitungan market sekarang itu udah kecil teman-teman dengan pergerakan yang cukup masif di XAU berapa hari ini. 200 pip dengan TP 400 pip. Itu udah enak banget. 1 banding 2. Itu udah bagus, itu udah menyenangkan. Nah, begitu teman-teman. Kita tidak terlalu terburu-buru untuk entry dengan risk to reward yang lebih menarik ya kan. Kita contohin cari lagi dimanapun ya kan. Kayak gitu juga. Contohnya kayak gini, dia udah breakout. Mentang-mentang udah breakout teman-teman, nanti ketinggalan ini. Enggak teman-teman. Jangan seperti itu. Tetap tunggu saja area pullbacknya ya. Kalau teman-teman tunggu area pullbacknya kan itu jadi lebih kecil kayak aduh, jadi lebih kecil kayak ini tadi ya. Dengan risk to rewardnya lebih menarik untuk kita lihat. Begitu. Solusinya itu bukan fokus ke areanya ya, tapi titiknya tadi. Memang areanya kita udah dapat ya kan. Jangan fokus ke ketinggalan momen. Nah, itu nggak perlu teman-teman. Itu nggak perlu teman-teman fokus di sana. Biarin aja harganya berjalan. Cari area pullbacknya yang terdekat untuk teman-teman entry lebih menarik. Ya, di situ lebih bagus. Nah, dan untuk teman-teman ingat juga ya, jangan pernah buka pasar itu tiap hari. Jangan pernah buka chart itu tiap hari. Cukup gunakan trading plan teman-teman ketika udah TP dan mencapai target teman-teman sendiri itu udah cukup. Udah tutup saja videonya lagi, ya kan? Tutup saja
chartnya itu udah cukup lah ya. Jangan dibuka terus. Karena kalau teman-teman buka terus itu bakal mempengaruhi psikologi teman-teman lagi. Misalnya udah profit ya kan, udah profit nih tadi sekitar 400 pip atau $40 apa kalau pakai 0,01. Teman-teman lihat terus tuh chart ya kan, pantengin terus. Nanti yang ada profitnya hilang. Nah, itu biasanya terjadi. Ah, bisa deh dikit lagi. Ah, bisa deh dikit lagi. Ya ujung-ujungnya hilang, ya kan? Nah, itu untuk kita hindari. Ketika udah capai target, ya udah selesai, tutup chart, main atau kerja ya kan, terserah apapun itu. Dan sekali lagi untuk teman-teman saya ingatkan, kalau teman-teman pengen belajar cara nentuin area entry yang benar, bukan entry asal-asalan di tengah chart dan takut ketinggalan momen atau sebagainya, ya kan? Teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Di situ nanti teman-teman akan bisa dipantau, ya kan? Bisa teman-teman bertanya dengan orang-orang di sana atau teman-teman yang ada di Discord, Bang, ini gimana, ya kan? Untuk sekedar sharing-sharing itu teman-teman bisa. Gimana sih cara joinnya Bang? Nah, cara joinnya itu ada di link yang kita sematkan di deskripsi. Jangan lupa klik untuk join ya. Sampai jumpa di next video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Oke, bye-bye.